mendapatkan ilmu ketika dia di sekolah, di kelas, kemudian dibanding ke industri atau perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang dituju ke sana. Itulah diantaranya mengapa para siswa untuk mendapatkan ilmu yang banyak di luar dari sekolah. Berapa bis, Pak? 4 bis. Jurusan? AK, MM, AP, dan MB. Diadakannya studi komparatif untuk siswa SMK khususnya agar dapat memadukan antara teori dan praktek, yang dimana teori itu baru ada dilaksanakan di sekolahan, kemudian praktek yang ada siswa langsung bisa melihat bagaimana nyatanya dalam sebuah perusahaan tersebut ada kendala-kendala yang harus dihadapi, dan itu nantinya seorang siswa itu bisa menjadi seorang manajer atau sebuah pengurus dari sebuah perusahaan atau tempat industri, dan dipadukan dengan teori-teori yang didapatkan dari mata pelajaran yang ada di sekolah. Ada 4 bis, 5 kelas dengan jurusan multimedia ada 2, kemudian akuntansi, perkantoran, dan pemasaran. Oke, Pak. Kira-kira sampai di Jakarta jam berapa nih, Pak? Insya Allah sampai Jakarta kira-kira jam 9. Kalau peserta untuk kelas 10 sendiri 139, sakit juga berarti ada 137 peserta. Didampingin 7 OSIS, kemudian 36 Bapak Ibu guru. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya, Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anca, kecepatan ngomong, beda habis. Yo. Diri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guru terkeren dari SMK Islam Al-Hikmah. Selamat siang semuanya. Hari ini SMK Islam Al-Hikmah berkunjung ke PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk yang merupakan pabrik sepatu nomor 1 di Indonesia yang mereknya Tomkins. Kami berada di sini selama 2 jam, dari jam 11 sampai jam 1 siang, dan kami banyak mendapatkan penjelasan tentang pabrik ini, produk pabrik ini, dan juga segala hal yang menyangkut tentang kelebihan dan keunggulan dari produk. Lebih keras, berkonsentrasi lagi, gosokkan di telinganya, gosokkan di telinganya, gosokkan lagi lebih keras, gosok di pipi, jangan takut udahnya hilang, lebih konsentrasi lagi, tempelkan di dagu. Kakinya mana?
Semuanya terkesan ke barat-baratan, dikira merek luar negeri, begitu narasinya. Tapi Tomkin lahir dari sebuah keterpurukan karena ditinggalkan brand-brand ternama dunia, bangkit menjadi jati diri. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat kamu, bisa menjadi semangat buat kamu. Tomkin yang sekarang menjadi brand lokal terbaik, yang dikira merek luar negeri, sejatinya adalah tetap optimis menembus krisis industri nasional sepatu. Tetap optimis menembus krisis industri nasional sepatu, karena pada saat itu industri sepatu di Indonesia kolek, ya, habis, ya. Nah, sekarang Tomkin dipasarkan di 385 counter di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan mall lokal maupun mall nasional. Mall nasional ada Matahari, Ramayana, Borobudur, macam-macam, ya. Mall lokal di Aceh ada Susuya Departemen Store, di Lampung ada Chandra Departemen Store, di Jakarta ada Golden Truly, di Jawa Tengah ada Sri Ratu. Itu adalah mall-mall setempat. Dari 385 counter di seluruh Indonesia, 50% ada di Matahari Departemen Store, dan di seluruh Matahari Departemen Store Tomkin merajai penjualan di peringkat pertama. Ya. Oke, ini adalah model-model yang pernah kami ekspor ke seluruh Eropa. Terakhir kami mengekspor tahun 2016. Jadi setelah 2016 kami tidak mengekspor sepatu lagi. Bahkan kemarin di bulan September ini launch sale sama Carrefour mau masuk, mau bikin sepatu lagi di sini. Dengan tenang, pimpinan kami menolak. Dia memindahkan produksinya ke Cina. Kita nggak dikasih kerjaan, 8.000 karyawan di PHK. Ya, kenapa mereka pindah ke Cina? Konon katanya pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan yang hampir mirip dengan kebijakan Pak Jokowi bidang pajak. Ada yang tahu? Pernah dengar kata teks amnesti? Itu orang Jakarta. Pengampunan pajak. Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan kalau mau mendirikan industri di Cina boleh 5 bahkan konon sampai 7 tahun nggak bayar pajak. Industri berbondong-bondong pindah ke Cina. Di Indonesia pabrik-pabrik padat karya khususnya sepatu kolek termasuk di Primarindo. 8.000 karyawan terpaksa di PHK. Kami hanya menyisakan kurang lebih 100 sampai 200-an karyawan hanya untuk merawat gedung. Ribuan mesin jahit harus tetap dirawat meskipun tidak ada order, ratusan mesin sepatu harus tetap dirawat meskipun tidak ada order. Ya. Kemudian komitmen manajemen ini tidak menutup pabrik walaupun tidak ada order. Dari mana dasarnya? Yang pertama adalah seluruh hasil-hasil produksi dari brand-brand ternama dunia ini diekspor ke seluruh Eropa dan Amerika. Dibalik, kalau orang-orang Eropa, Jerman, Prancis, Kanada, Italia, Belanda mau pakai sepatu buatan orang Indonesia, kenapa kita tidak membuat sepatu untuk orang Indonesia? Pori-pori ini. Jadi nanti lem pada saat dilem, rem akan masuk ke itu yang membuat lem sepatu Tomkin kuat. Jadi ini adalah dasar lem. Ini dasar lem untuk outsole. Nanti ada dasar untuk upper. Oke, terima kasih. Kesan
kesan saya selaku HR di Tonkin untuk SMK Al-Hikmah, siswa masih terkoordinir karena juga dari para pendamping Bapak Ibu gurunya yang bersikap juga masih bisa mengarahkan siswa. Jadi kesan saya kehadiran dari SMK Al-Hikmah menurut saya masih cukup baik. Siswa-siswanya masih bisa terkontrol, masih bisa termotivasi. Kemudian terkait dengan jumlah karyawan, saat ini karyawan kami jumlahnya sekitar 726 yang ada di pabrik. Nah, kemudian yang di seluruh Indonesia kami punya 385 counter seluruh Indonesia. Kira-kira itu sekitar 950-an karyawan yang di seluruh Indonesia. Produk kami adalah sepatu Tonkin, core bisnis aslinya adalah sepatu Tonkin, sepatu sekolah, brand lokal terbaik di Indonesia. Kesan-kesannya saya di sini merasa puas melihat penjelasannya lebih jelas. Iya gitu aja. Tonkin semakin jaya. Tonkin semakin jaya. Pesan-pesan Ibu Studi Kreatif adalah satu, menimba pengalaman tentunya untuk anak kita. Jadi anak-anak kita itu harus memiliki wawasan yang luas ke depan. Saya tentang studi kooperatif ini pastinya untuk mengenal dunia luar lagi, terus juga mengenal teman-teman baru, banyak hal lagi yang bisa dipelajari, terus tentang PKL atau pekerja lapangan. Lagi bila difasilitasi oleh sekolah bagaimana anak-anak belajar memasari atau memasarkan produk dari Tonkin tadi misalnya. Jadi sepatu itu bisa dijual lewat anak-anak tetapi difasilitasi oleh sekolah. Begitu juga dengan desain-desainnya bagi anak-anak yang bisa membuat desain. Inilah yang disukai, cocok dengan anak seusia SMK misalnya. Siapa tahu itu mendapat tanggapan yang baik dari Tonkin yang kemudian bisa bisa dicetak atau dibuat. Itu saya untuk selanjutnya ya bagaimana ada kerjasama memfasilitasi sekolah dengan Tonkin, anak-anak kemudian belajar berjualan, belajar mendesain, dan belajar membuat produk segala.